Good morning Bravers, good morning, shalom, apa kabar Anda semuanya? Anda yang berada di tempat ini, juga Anda yang berada di rumah, selamat datang di ibadah Raja Wali Church. Anda benar-benar dikasihi oleh Allah. Dan Anda yang berada di tempat ini, selamat beribadah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Walaupun wajah Anda tertutup masker, saya tetap bisa melihat betapa cantik-cantiknya dan ganteng-gantengnya saudara di tempat ini. Saya bisa melihat senyuman Anda di tempat ini. Boleh beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang baik. Saya ingin mengajak saudara bisa berdiri bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. We worship your name, Lord Jesus. Haleluya. Engkau berkuasa, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Come on, sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Bersama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan? Amin. Katakan dengan keras. Tidak ada, haleluya, Tak ada perbuatannya, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. come on everybody sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, Katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. haleluya, amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Bersama-sama yang memuji nama Tuhan dan yang datang di dalam nama Tuhan dalam beribadah kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Perlindungan, kekuatan, perkenanan datang dari Tuhan Yesus yang kita sembah pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on, say. Whoa, 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 yeah. Hallelujah, come on. Hallelujah, yeah. We worship your name. Bersama-sama katakan, Sungguh tak tertandingi, amin. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Bersama-sama katakan, come on people, sing. Sungguh tak tertandingi, ada yang setara denganku. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang baik. Lebih kuat lagi bagi nama Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Engkau diagungkan di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu diingini di tempat ini. Memenuhi hidup kami. Memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan. Kami hanya mengingini pribadi Tuhan. Yang bertahta di dalam hidup kami. Sebagai pribadi yang paling berkuasa, berkehendak, dan memimpin hidup kami. Thank you Jesus. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Thank you Jesus. We need you Lord, we need you Lord. Father, we need you. We come to you, Lord Jesus, to worship your name. Let your presence, Lord. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami beri tepuk tangan bagi Tuhan yang hadir di tempat ini. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. We trust you, Lord Jesus. Bagai padang gersang Menanti datangnya hujan.
Mari angkat kedua tanganmu. Yang mengingini Tuhan katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan sampai kedalamannya. Tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Suruh isi hatiku, kau tahu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, Ku yang dipilih Tuhan. Selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, selama ku hidup ku mau memuji-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Raja yang berkuasa selamanya, yang menyelamatkan kami, yang melimpahi kami dengan anugerah, yang mengenyangkan kami dengan perkenanan dan kebaikan selamanya Tuhan. Haleluya, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you. Oh yeah, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang datang di dalam nama-Mu. Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan, yang mengingini dan haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau Tuhan, yang menjaga hidup kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Maka kami akan dipuaskan oleh kebaikan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu menyempurnakan kami, pengampunan-Mu memulihkan kami Tuhan. Oh yeah, haleluya Lord. We need you Lord, we need you Lord. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus. Syaralabaka mana yaralabaka sedeki yaralabaka mana. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita melebihi kepala kita. Hanya Engkau. Come on sing. Engkau lebih tahu Tuhan dari yang kami tahu. Sampai kedalaman hati kami Tuhan. Dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat padamu. Tinggal dalam indahnya. Kami
beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kami yang melindungi kami, yang memberkati kami. Haleluya Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, mengenal hidupku Tuhan Yesus. Amin, amin Tuhan, amin Lord Jesus. Sebab Engkau yang menciptakan dan merencanakan kami Tuhan, menurut tujuan-Mu Yesus. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Di dalam kekuatan-Mu adalah kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Keep saying, tiada yang tersembunyi bagimu. sebab Engkau Tuhan tahu. Seluruh isi hati Engkaulah sang pemilik hidup kami Tuhan. Kau tahu, Amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan. Bersama-sama kita katakan, kasih-Mu. Kami beri tepuk tangan bagi Allah sang pemberi hidup atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ibadah ini diperuntukkan bagi nama Tuhan yang telah menyelamatkan kami.
dan menganugerahi kami dengan keselamatan kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan diam di hadirat-Mu, menikmati ibadah ini Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami yang tidak bisa hadir Tuhan. Pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati, melimpahi dengan kasih setiamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hi Brevers, welcome to Raja Wali Church. We're glad you're here. Di tahun 2020 ini, kita akan belajar tentang transform. Selama bulan Agustus, kita akan belajar tentang fear. Brevers, sehubungan dengan ibadah new normal yang berlangsung di Raja Wali Church, untuk menghadiri ibadah tatap muka, Brevers wajib mengisi online form. Form dapat diakses melalui nomor hotline Raja Wali Church yang dapat diakses melalui akun sosial media kami. Apabila Brevers dalam kondisi kurang sehat, kami anjurkan untuk tetap di rumah. Selama ibadah new normal berlangsung, Brevers diwajibkan memakai masker selama ibadah berlangsung, menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang telah disediakan, tetap menjaga jarak fisik, tidak berkerumun, dan langsung meninggalkan tempat ibadah setelah ibadah selesai. Brevers, Raja Wali Church juga melakukan perubahan dalam hal persembahan. Untuk keamanan kita bersama, saat ini Raja Wali Church tidak menerima persembahan dalam bentuk uang tunai. Jika Brevers ingin memberi, ada dua cara yang dapat Brevers lakukan. Brevers bisa scan QR code yang telah tersedia dan dapat diakses melalui berbagai platform e-wallet dan mobile banking. Atau bisa melalui transfer ke nomor rekening BCA yang tertera pada layar berikut ini. Apabila Brevers sedang menghadapi pergumulan hidup, kami juga rindu untuk mendukung Brevers dalam doa. Brevers bisa mengisi form doa atau prayer request. Jika Brevers sudah memutuskan untuk menjadi anggota tetap di Raja Wali Church, Brevers bisa mengisi form connect. Selain itu, jika Brevers ingin terlibat dalam pelayanan di Raja Wali Church, Brevers bisa mengisi form serve. Seluruh form dapat diakses melalui QR code yang telah disediakan. Kami juga mengundang Brevers untuk bergabung di klub atau komsel. Saat ini, klub masih diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk bergabung, silakan menghubungi tim hospitality kami. Bulan ini, Brev Talk hadir kembali dengan tema Fear is Liar. Yuk saksikan Brev Talk sesi ke-7 di YouTube channel Raja Wali Church. Premier hari Kamis, 27 Agustus 2020, jam 8 malam. Brevers, Raja Wali Church akan membuka bimbingan baptisan. Bimbingan akan dilakukan secara online. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor hotline Raja Wali Church yang dapat diakses melalui akun sosial media kami. Dapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church melalui sosial media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. That's all Raja Wali update for today. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, salam sehat dan salam merdeka buat sobat-sobat Brevers yang sudah hadir pada hari ini. Saya percaya kehadiran kita bukan secara kebetulan tetapi bagian dari rencana Allah yang siap memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Tema kita pagi ini adalah Fears of Intimacy. Ya, membangun sebuah hubungan dibutuhkan sebuah keberanian, ya. Bukan hanya keahlian, kecakapan, ya, kemampuan, keterampilan, tetapi juga perlu kita memiliki keberanian untuk membangun sebuah hubungan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat
tentang bagaimana Kristus Yesus memulihkan hubungannya dengan Petrus. Ya, mari saya ajak kita melihat di Yohanes 21 ayat 17. Ya, Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa saya mau ambil ayat ini untuk menerjemahkan fear of intimacy? Saudara, kita tentu tahu ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah Yesus baru bangkit dari kematian, yang perlu dia lakukan adalah dia mengunjungi para murid. Dan di Yohanes 21 ini Yesus khusus, ya secara khusus, secara istimewa menghampiri Petrus dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Dan dia bertanya sebanyak 3 kali. Kenapa Yesus perlu melakukan ini? Apakah dia tidak punya pertanyaan lain? Bagaimana Simon keadaanmu, istrimu, anak-anakmu mungkin ya? Bagaimana setelah aku meninggal, disalib, dikubur? Bagaimana keadaan teman-teman yang lain mana? Tetapi Yesus bertanya secara spesifik, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa? Kenapa Yesus perlu tanya hal ini? Karena Yesus tahu Simon sedang mengalami yang namanya sense of failure. Rasa gagal. Rasa gagal karena dia tidak bisa menjadi murid yang diandalkan, menjadi murid yang diharapkan. Dan saya mau katakan kegagalan Simon Petrus ini bisa menjadi sebuah pemicu untuk rusaknya hubungannya dengan Yesus. Ya. Sebab itu Yesus perlu datang, ya, memulihkan hubungan agar ke depannya terjadi sesuatu dampak yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya mau katakan Tuhan rindu memulihkan setiap hubungan-hubungan kita. Yang setuju katakan amin. Dia mau memulihkan hubunganmu dengan temanmu, hubunganmu dengan pacarmu, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan orang lain, orang yang ada di sekitarmu. Dia rindu hubunganmu dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita mau melihat saudara, kenapa Yesus perlu melakukan ini? Karena ada 2 hal sebetulnya yang saya lihat, ya, yang sebetulnya bisa merusak hubungan Yesus dengan Simon. Pertama adalah pengalaman yang mengecewakan. Adanya pengalaman yang mengecewakan di mana Simon Petrus pernah menyangkali Yesus 3 kali. Wow, kata menyangkali ini nggak main-main loh saudara, ya. Kata menyangkali ini tidak main-main, ya saudara. Karena kata menyangkali ini dalam bahasa aslinya arnomani, itu artinya to reject, menolak. Jadi menyangkal ini bukan sekedar berkelit dari pertanyaan, tetapi Simon Petrus melakukan arnomani, to reject. Artinya dia mau menolak Yesus. Dia merasa saya nggak kenal dia, saya nggak butuh dia, saya nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Ini sebuah pengalaman yang mengecewakan. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami atau sedang bergumul dengan sebuah pengalaman yang mengecewakan. Sehingga engkau merasa terluka dan merasa takut untuk kembali membangun sebuah hubungan. Hari ini saya mau katakan, Yesus Tuhan mengasihi engkau dan dia mau hubunganmu dengan siapapun dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada sebuah pengalaman mengecewakan. Saya kenal beberapa orang ya, itu gagal di dalam berpacaran. Sehingga akhirnya tidak lagi mau pacaran. Ya. Saya ketemu seorang pemudi umurnya sekitar ya sudah 40 mau 50. Saya tanya kenapa nggak merit, kenapa nggak cari teman, kenapa sih nggak pacaran seperti yang lain. Dia katakan, Pak Pendeta, doakan saya betul-betul terluka. Saya sudah 5 kali pacaran dan selalu gagal. Kegagalan membuat orang tidak berani untuk move on. Ada orang-orang yang gagal dalam pernikahan.
Sehingga dia tidak berani lagi untuk menikah. Ngapain saya nikah kalau bolak-balik gue dikecewain, gue disakitin, gue dikecewakan. Lebih baik gak usah nikah. Kita hubungan biasa aja lah. Kalau seneng kita lanjut, gak seneng kita putus. Ya saudara. Seringkali pengalaman yang mengecewakan membuat kita tidak berani move on. Sebab itu Yesus perlu mendatangi Petrus. Karena Yesus tahu ada sebuah pengalaman yang mengecewakan yang membuat Simon Petrus tertekan dengan yang namanya sense of failure, rasa gagal. Hari ini saya mau katakan, apapun yang menjadi pengalaman yang menyakitkan saudara, percayalah tetap ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bukan hanya soal pengalaman yang mengecewakan, tetapi ada satu standar yang tidak tercapai. Yesus menginginkan murid-muridnya ini kan disiapkan jadi calon-calon pengganti. Betul nggak saudara? Yang akan meneruskan misi Kristus, pekerjaan Kristus di atas muka bumi. Penyelamatan yang Yesus lakukan tidak berhenti pada kematiannya di atas kayu salib. Tetapi misi keselamatan itu harus terus bergulir dikerjakan. Lalu siapa yang akan meneruskan? Pastinya para murid. Tetapi standar yang sudah ditetapkan Kristus ini gak tercapai. Murid-murid yang diharapkan tiba-tiba lari. Ya, serabutan ke sana kemari, tidak ada yang mendampingi Kristus ketika Kristus ada di atas kayu salib di Golgota. Seringkali ada standar-standar yang kita harapkan itu gak tercapai. Kita kepengen pacar kita ini A, B, C, D gitu ya. Kita ingin pasangan hidup kita A, B, C, D. Kita kepengen bekerja misalnya, itu punya target-target. Tapi seringkali gak tercapai. Itu yang membuat akhirnya kita tidak berani untuk kembali memulai sebuah hubungan. Berkali-kali gagal, berkali-kali target standar yang diinginkan tidak pernah tercapai. Saya ingin seorang pasangan Pak Pendeta yang bisa ngerti saya. Saya dari keluarga yang sederhana. Tapi banyak pasangan-pasangan saya menganggap saya hina, rendah, dan sebagainya. Kadang-kadang ada standar yang gak kecapai. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan siap memulihkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu langkah apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa mengatasi fear of intimacy? Ada 3 hal yang saya catat. Pertama adalah hubungan saling menerima. Ini penting sekali. Kita tidak bisa mengatasi fear of intimacy kalau kita tidak memiliki prinsip hubungan saling menerima. Ya, hubungan saling menerima. Nah, ada 3 hal yang saya catat dari hubungan saling menerima. Pertama, kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Amin, saudara. Andai kata Yesus tidak mau menerima Petrus, maka dunia gereja tidak akan pernah mengenal yang namanya Simon Petrus. Jangan salah saudara, hari ini gereja ada. Itu karena dimulai dari gereja awal yang ada di Yerusalem. Betul saudara? Petrus menjadi soko gurunya. Salah satu soko guru, dialah pendiri gereja Yerusalem pertama. Baru setelah itu muncul gereja-gereja yang lain dan tentu dikembangkan oleh Paulus. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Kristus terima anugerah keselamatan. Tetapi fondasi yang pertama dari gereja adalah gereja Yerusalem. Petrus jadi pimpinannya. Petrus jadi soko gurunya. Jadi dunia gereja tidak akan pernah mengenal Simon Petrus. Gereja mungkin tidak seperti sekarang ini kalau tidak ada Simon Petrus. Andai kata Yesus tidak menerima Simon Petrus lalu begitu ketemu langsung dia maki-maki. Dasar lu gak tahu diri ya. Gue udah sayang sama lu. Gue pilih lu dari begitu banyak orang. Enak-enaknya aja lu nyangkal gue ya. Mencampakkan gua gitu ya. Kira-kira ini bahasa anak muda, bahasa gaulnya begitu saudara. Andai kata Yesus maki-maki Petrus, ya dia menyalahkan Petrus, saya percaya gereja tidak akan pernah ada sampai hari ini. Itulah sebabnya salah satu
Bagaimana kita bisa mengatasi fear of intimacy? Kita harus menerapkan prinsip hubungan saling menerima. Dan di dalam hubungan saling menerima, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Setiap kita tidak pernah diciptakan sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita punya kekurangan, kelemahan, tapi juga plus ada kelebihan. Siapapun saudara, ada kelebihan dan ada kekurangan. Sebab itu kita harus menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Makanya saya mau katakan saudara, orang yang suka menghakimi, itu adalah orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi mari terima orang lain dalam kekurangannya sekaligus dalam kelebihannya. Ketika saudara bisa melakukan itu, maka saudara bisa mengatasi fear of intimacy. Anda gak akan pernah terpengaruh dengan keadaan orang lain. Anda tetap move on, tetap berani membangun sebuah hubungan. Karena Anda tidak merasa diri Anda lebih baik dari orang lain. Kita setara. Ya mungkin perbedaan-perbedaan sosial ada, tapi yang jelas setiap kita tidak ada yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Sebab itu untuk kita bisa membangun sebuah hubungan, maka kita harus melakukan prinsip hubungan saling menerima, yaitu kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, beri kesempatan. Saudara, beri kesempatan, saudara. Saya mau katakan, Yesus tidak akan pernah melihat Simon Petrus jadi murid yang handal, murid yang hebat, murid yang luar biasa, murid yang menggembalakan jemaat yang cukup besar di Yerusalem sebagai fondasi dari terbentuknya gereja-gereja yang lain, kalau Yesus tidak pernah memberi kesempatan. Halo? Ketika Anda sedang membangun sebuah hubungan, Anda menemukan kekecewaan, berani nggak Anda beri kesempatan? Beri kesempatan yang kedua bagi orang lain, supaya tercipta sebuah hubungan yang berkualitas. Hubungan yang saling menerima. Kalau Yesus tidak memberi kesempatan kepada Simon Petrus, maka saya katakan gereja akan kehilangan sebuah mentor yang hebat, sebuah hamba Allah yang luar biasa, sebuah rasul, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, beri dukungan, saudara. Saya percaya setiap orang itu butuh dukungan, ya. Setiap manusia butuh dukungan. Yesus pun butuh dukungan, betul nggak, saudara? Ketika dalam keadaan lemah, keadaan tertekan, dia berdoa dan minta dukungan pada Bapaknya. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu doa bukan meminta, tapi doa yang istilahnya itu menyelaraskan antara hati Yesus dengan hati Bapa. Keinginan Yesus dengan keinginan Bapa. Dahsyat loh doa di Getsemani itu. Itu bukan doa minta loh. Ya, tapi doa bagaimana antara hati Yesus itu selaras dengan hati Bapa. Artinya Tuhan Yesus butuh dukungan dalam kekuatannya, dalam kuasanya, dalam talentanya, di dalam karismanya sebagai anak Allah. Dia tetap butuh dukungan Bapa di sorga. Dan kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana dalam ketakutannya Bapa di sorga mendukung Yesus. Betul nggak? Ada malaikat Tuhan yang datang kasih kekuatan kepada Yesus. Itu yang memampukan dia berani untuk melaksanakan misi keselamatan yang luar biasa di Bukit Golgota. Hari ini kalau Tuhan Yesus saja butuh dukungan, apalagi setiap kita. Amin, saudara? Ya, beri dukungan kepada temanmu, beri dukungan kepada pasanganmu, beri dukungan kepada teman-temanmu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Beri dukungan kepada mereka-mereka yang ada di lingkaran hubungan dengan engkau. Maka kita bisa mengatasi yang namanya fear of intimacy. Yang kedua, selain hubungan saling menerima, maka yang kedua adalah hubungan saling mengasihi. Coba kita cek di 1 Yohanes.
Kita lihat di 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita coba baca di ayat 7 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, bagaimana kita memulihkan hubungan sehingga kita bisa mengatasi fear of intimacy. Pertama, hubungan saling menerima. Ya, ada 3 poin yang sudah kita catat. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, beri kesempatan. 3, beri dukungan. Kedua, bagaimana kita bisa memulihkan hubungan, mengatasi fear of intimacy adalah hubungan saling mengasihi. Tidak cukup hanya saling menerima, tapi juga perlu saling mengasihi. Makanya Alkitab menjelaskan orang kalau tidak mengasihi bukan berasal dari Allah. Ini tegas sekali loh saudara. Jadi identik orang Kristen itu bukan dari salibnya. Bukan dari tatonya, Jesus I love you. Saya pernah ketemu orang saudara, ya pelayanan di penjara saudara. Saya ketemu seorang narapidana, di belakangnya nih di punggungnya ditato Yesus pakai kayu mahkota duri. Belakangnya gede banget tato kepala Yesus pakai mahkota duri. Wah rohani amat ini orang. Kekristenan tidak bisa dinilai dari nama-nama Alkitab yang saudara pakai. Saya pernah ketemu ya seorang bapak, dia kenalan sama saya. Siapa Pak? Namanya Yukaluk. Saya bingung juga, aneh amat Yukaluk. Saya tanya marga dari mana ya Yukaluk? Oh bukan, Yukaluk itu singkatan Yusak Kaleb Lukas. Aduh, sekalian aja bikin nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Korintus, Efesus. Kekristenan tidak bisa dilihat dari simbol salib yang kita pakai, tato-tato yang mungkin menggambarkan kekristenan, nama-nama Alkitab. No. Kekristenan bisa dinilai dari mana? Dari kasih. Makanya orang yang tidak mengasihi dikatakan tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak berasal dari Allah. Dia tidak mengenal Allah. Tegas banget. Tegas banget saudara. Sekarang persoalannya saudara lahir gak dari Tuhan? Anda kenal Tuhan gak? Ya, saya pernah sampaikan satu khotbah, pengenalan itu kan bisa 2 macam saudara. Pertama mengenal melalui informasi. Saudara bisa kenal banyak orang, gak perlu berteman, tapi dari informasi saudara bisa kenal dia. Saya gak perlu berteman dengan Jokowi, tapi saya bisa kenal Jokowi lewat informasi. Ya, saya bisa buka di Google dan sebagainya, siapa nama orang tuanya, anaknya siapa, kesukaannya apa, usaha anaknya apa. Saudara tidak harus jadi orang Thailand, tapi Anda bisa kenal Thailand lewat informasi, betul gak? Sehingga banyak orang sekarang pergi tour, gak perlu pakai tour and travel, pergi sendiri, kumpulkan aja informasi negara-negara yang mau dikunjungi, kota-kota apa yang bagus dikunjungi, makanan apa yang enak dimakan, tempat-tempat wisata mana yang menarik. Saudara, orang bisa kenal melalui informasi, tapi yang dahsyat adalah ketika kita mengenal bukan melalui informasi tapi melalui relasi. Nah, ini yang Tuhan mau. Pengenalan bukan hanya secara informasi, tapi pengenalan secara relasi. Kalau pengenalan Anda kepada Tuhan secara relasi, bukan hanya secara informasi, maka saya percaya akan nampak jelas dalam hidup kita satu ciri yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditutup-tutupi, yaitu kita hidup dalam kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau secara informasi hari ini saudara, dunia media komunikasi berkembang begitu dahsyat. Tiap hari Anda bisa dengerin khotbah dari YouTube. Tiap menit bahkan, tiap jam Anda bisa kumpulkan begitu banyak informasi tentang Tuhan. Dari pendeta kelas 3 sampai kelas kakap. Papan bawah sampai papan atas. Saudara bisa kumpulkan. Tapi kan bukan itu yang Tuhan mau. Anda harus kenal Tuhan bukan secara informasi, tapi Anda harus kenal Tuhan secara relasi. Amin. Dan kalau Anda kenal Tuhan secara relasi karena sebuah hubungan, pasti Anda akan seperti Tuhan.
Karena Anda kenal Tuhan, Anda bergaul setiap hari dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan yang adalah kasih itu juga menjadi bagian dari hidup Anda dan saya. Makanya hubungan saling mengasihi ini perlu kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan hubungan saling mengasihi? Pertama, kita harus berani mengasihi walau terluka. Berani mengasihi walau terluka. Sulit sekali memang saudara, tapi saya tahu itu harus dilakukan. Karena kalau Anda nggak melakukan, Anda bukan berasal dari Allah. Mungkin Anda berasal dari planet mana? Tapi kalau Anda merasa Anda berasal dari Allah, Anda kenal Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus berani mengasihi walau terluka. Karena Yesus melakukannya itu. Ini yang jadi kunci kuat untuk saudara bisa mengatasi fear of intimacy, ketakutan dalam membangun sebuah hubungan. Tidak ada jalan lain, ya. Yang kedua, dalam hubungan saling mengasihi, tidak menanti balasan. Nah, ada banyak orang itu menunggu balasan, ya kan? Lu jual gua beli, ya. Malah ada istilah, lu jual gua borong, ya, bukan cuma dibeli, diborong. Ada orang begini, lu baik gua baik, lu jahat gua lebih jahat. Ini yang saya katakan ini hubungan manusiawi duniawi, saudara. Bukan orang-orang yang rohani. Tapi sebagai orang yang kenal Allah, kita mengasihi dan tidak menanti balasan. Tidak menuntut balasan. Saudara, andai kata Yesus menuntut balasan dari Anda, tidak ada satu dari Anda yang bisa mampu membalas kasihnya yang begitu besar. Amin. Kita adalah orang-orang yang gagal. Kita orang-orang yang seperti sampah yang gak layak diselamatkan. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa menuntut balasan. Dia mencintai kita tanpa pamrih. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna. Itu yang perlu juga kita mau lakukan. Saya membaca satu kata-kata yang bagus dalam bahasa Inggris. Kata-kata itu berkata begini. Love if you have it, you don't need anything else. And if you don't have it, it doesn't matter much what you have. Artinya begini saudara, kalau kamu punya cinta, punya kasih, kamu gak perlu apa-apa. If you don't need anything else. Kalau kita punya kasih, kita gak perlu apa-apa. Tapi kalau kita gak punya kasih, apapun yang kita punya, itu gak menjadi penting. Ngerti maksud saya? Kalau saudara punya cinta, punya kasih, saudara gak perlu apa-apa. Tapi kalau saudara gak punya kasih, apapun yang saudara punya, itu gak ada artinya. Itu maksudnya. Berarti kasih itu ditempatkan paling tinggi kelasnya dari yang lain. Kasih itu yang tertinggi dari yang lain. Makanya perintah Tuhan cuma diterjemahkan dua saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua saja penterjemahan dari hukum-hukum Tuhan yang begitu banyak. Artinya begini loh saudara. Kalau saudara gak ada kasih, Tuhan gak hadir di tengah-tengah kita. Ada orang ngomong begini, bagaimana sih supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita? Praise and worship. Setuju. Saya orang yang suka nyanyi, saudara. Ya, saya senang nyanyi. Waktu dulu saya masih muda, saya ngeband kok, anak band, saudara. Semua alat musik biarpun gak jago-jago amat, bisa saya kuasai. Dari drum, dari gitar, dari bass, dari keyboard, dari piano, saudara. Ukulele, saudara. Cuma saksofon aja yang gak bisa, ya saudara. Saya pelajari karena saya suka musik. Ya, I love music. Ya, pujian, penyembahan memang perlu, penting. Tapi saya ngomong, sekalipun hebat nih pujian penyembahanmu, praise and worshipmu dahsyat, kalau engkau gak ada kasih, Tuhan gak mau hadir. Jadi kalau sobat-sobat Bravers ingin Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hiduplah dalam kasih. Maka saya percaya dia akan hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun mungkin praise and worship kita sederhana, tapi karena ada kasih Tuhan hadir. Ya. Karena Tuhan gak melihat praise and worshipnya, dia melihat apakah kita ada dalam kasih. Sebab itu hubungan saling mengasihi
Ini perlu kita terapkan agar kita bisa move on, bisa mengatasi fear of intimacy. Dan hubungan saling mengasihi diterjemahkan jadi dua. Pertama, berani mengasihi walau terluka. Kedua, tidak menanti balasan, tidak menuntut balasan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa move on, memperbaharui hubungan dan mengatasi fear of intimacy. Yang pertama, hubungan saling menerima. Kedua, hubungan saling mengasihi. Ketiga, hubungan saling menghargai. Mari kita cek di 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, kita lihat ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Kepada Allah kita perlu takut. Amin. Tapi kepada sesama kita perlu hormat. Hormat dan takut satu paket. Takut kita tujukan kepada Allah, tentu takut yang positif ya, bukan takut yang negatif. Takut kita tujukan ke Allah, hormat kita tujukan ke sesama. Makanya lambang kekristenan salib ya. Sudut vertikal ini kita takut akan Allah, sudut horizontal kita hormat kepada sesama. Nah, kata hormat yang menarik ya saudara, dari bahasa asli, bahasa Yunani, itu pakai kata timou. Timou ya saudara. Timou itu artinya begini, kita membuat penafsiran nilai gitu. Contoh nih, kalau ada orang ngomong ini kira-kira berapa ya harganya. Nah, saya timou. Timou itu saya mulai menafsirkan ini berapa ya, speaker ini berapa ya, 2 juta, 3 juta, itu namanya timou. Orang yang menghormati itu sama seperti orang yang membuat sebuah penafsiran ya tentang nilai. Ada orang jual mobil, kita langsung taksir nih, dia tahu dia kasih harga sekian, kita mulai taksir, udah kurangi 5 juta, itu namanya timou ya. Menghormati dalam bahasa Yunani timou itu membuat sebuah perhitungan nilai. So, seringkali kenapa kita nggak bisa menghargai orang lain? Karena kita membuat standar nilai yang terlalu tinggi bagi diri kita, sementara kita membuat standar nilai yang terlalu rendah untuk orang lain. Sehingga orang berkata, gua punya harga diri dong. Harga diri lu berapa? Ya. Kita membuat standar nilai yang tinggi buat kita. Tapi kita membuat standar nilai yang terlalu rendah untuk orang lain. Sehingga sulit bagi kita untuk kita menghargai orang lain. Sebab itu Petrus mengajar. Hormatilah semua orang. Ingat semua orang. Ini orang yang menguntungkan Anda. Orang yang merugikan Anda. Orang yang menyenangkan Anda. Maupun orang yang mengecewakan Anda. Semua orang hormatilah. Buat standar penilaian yang tinggi terhadap orang lain. Jangan hanya membuat standar penilaian yang tinggi bagi diri sendiri. Amin saudara. Allah menilai saudara begitu mahal loh. Amin. Sehingga kita dibeli dengan harga yang mahal. Mahal loh Anda ini. Nilai Anda begitu mahal. Tidak sebanding dengan emas perak. Anda dibeli dengan harga yang mahal. Dan lunas dibayar. Artinya Allah sangat menghargai saudara. Siapapun Anda itu dikasih nilai yang begitu tinggi. Makanya dia berani beli dengan harga yang mahal. Bukan murah, dengan harga yang mahal. Dan gak nyicil lagi, gak kredit. Oke, aku beli. Angsuran 10 tahun. Kelamaan. Gak pakai angsuran, gak pakai cicilan. Lunas dibayar. Artinya Allah serius dengan Anda. Anda punya harga yang begitu mahal. Kalau Allah menghargai nilai kita begitu tinggi, sampai berani korbankan Yesus Kristus anak yang tunggal, kenapa kita tidak pernah membuat sebuah penilaian yang tinggi juga bagi orang lain? Amin. Makanya bagaimana Anda bisa menang atas fear of intimacy? Maka kita harus membangun hubungan saling menghargai. Artinya kita membuat nilai, standar nilai yang tinggi bagi orang lain. Sehingga yang pertama dari hubungan saling menghargai, jangan fokus terhadap diri sendiri. Banyak saya lihat kita gagal membangun hubungan karena kita fokus sama diri sendiri.
dalam pembicaraan ini, wah kita mendominasi percakapan, ngoceh terus, orang lain gak dikasih kesempatan. Ya enggak? Dalam segala hal kita yang mendominasi, makan apa? Bakso. Gua gak demen bakso, terserah lu gak mau, kita pencar. Nah saudara, kita terlalu mendominasi, kita terlalu fokus pada diri sendiri. Dalam segala hal, dalam pembicaraan, terhadap ide-ide dan sebagainya. Kita terlalu fokus, itu yang membuat akhirnya kita gak bisa menghargai orang lain. Jadi jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun hubungan saling menghargai? Kita bersedia kompromi. Amin. Kompromi di sini bukan kompromi negatif, tapi kompromi positif. Tidak selalu orang harus mengikuti keinginan saya, tapi terkadang saya harus rela korbankan keinginan supaya saya bisa membangun hubungan dengan orang lain. Ketika kita bersedia kompromi, maka terciptalah hubungan saling menghargai. Kalau ada 3 prinsip hubungan ini saya percaya kita bisa menang atas fear of intimacy. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa, mari kita terus kuat dalam Tuhan, berani membangun hubungan dengan menerapkan hubungan saling menerima, saling mengasihi, dan saling menghargai. Kristus Yesus memberkati saudara. Salam sehat, salam merdeka, Tuhan beserta kita sekalian. Amin firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bapa sentuh hatiku. Kita perlu sentuhan dari Tuhan. Amin. Agar kita menjadi bejana yang diperbaharui. Kita minta supaya Tuhan menyentuh saya, menyentuh hati kita. Ketika Tuhan menyentuh hati kita, maka kita bisa membangun hubungan. Berani membangun hubungan untuk kita saling menerima. Berani membangun hubungan untuk saling mengasihi. Berani membangun hubungan untuk saling menghargai. Kenapa? Hati kita sudah disentuh oleh kasih Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sentuh kami. Terima kasih. Glory Yesus. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau menentuh bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Hari ini saya bertanya kepada sobat-sobat Bravers yang hadir di tempat ini. Adakah engkau hari ini sedang mengalami pengalaman yang mengecewakan? Sehingga engkau pernah terluka, hatimu dilukai. Sehingga engkau akhirnya takut untuk kembali membangun sebuah hubungan. Ketika engkau pernah terluka, pernah mengalami pengalaman yang mengecewakan, taruh tanganmu di dada. Yang rindu dipulihkan hubungannya oleh Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita sekalian, sobat-sobat Bravers. Ketika engkau mengalami pengalaman mengecewakan, tidak ada kekecewaanmu yang lebih besar dari kekecewaan Yesus Kristus. Bagaimana murid-muridnya sendiri menolak dia, keluarganya menolak dia, bangsanya menolak dia, bahkan seluruh dunia menolak dia. Tapi dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini siapa yang rindu dipulihkan hubungannya dengan teman, dengan pasangan hidup, dengan pacarnya, dengan orang tuanya? Taruh tanganmu di dada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, rindu memulihkan setiap kita, sehingga kita bebas, merdeka dari fear of intimacy, dan kita kembali hidup dalam anugerah Allah. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Bapa. Amin. Lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Amin. Katakan, Bapa sentuh hatiku.
haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Amin, amin. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Sebab itu kami mau menghadirkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kau akan hadir di mana ada kasih. Sebab itu Engkau memberkati sobat-sobat Bravers yang sudah hadir, khususnya mereka yang meletakkan tangan di dada mereka. Jamah agar setiap hubungan kami dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami diberkati untuk jadi berkat dalam nama Yesus. Sehingga namamu makin ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Raja Wali Church, komunitas anak-anak muda yang luar biasa. Berkati Bapak, supaya mereka makin dahsyat, makin luar biasa. Jadi terang dunia, menyatakan kasih kemuliaan Allah di tengah-tengah komunitas mereka dan marketplace mereka. Berkati Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikan sekali lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap sobat-sobat Bravers yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.